Pertanyaan kedua, kenapa Allah tidak kelihatan? Jawabannya ada sebentar kalau kita sholat ikhwani. Di awal sekali kita angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gitu. Nah di sini kita bisa tangkap Allah Maha Besar ini yang jawabannya. Kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar. Akbar ini dalam bahasa Arab sesuatu yang melampaui batas. Jadi gini, kalau orang Arab lihat sebuah benda besar, bahasa Arabnya kabir. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, wahyu Nabi SAW, sunnahnya dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab itu. Kabir, besar, kalau dalam pandangan seseorang yang bahasa Arab, berbahasa Arab. Kalau bagi dia, secara pribadi dia lihat benda, bagi dia pribadi ya, sangat besar. Dan dia yakin tidak ada lebih besar darinya, maka dia mengatakan akbar. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, ikrar secara pribadi dalam bahasa Arab, artinya Allah itu memang maha besar, nggak ada yang lebih besar daripada itu. Dari mana memahami ini? Daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, itu adalah seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita berputar-putar dimanapun di bumi ini, dilihat langit pertama di atas kepala yang dikenal dengan sama'id dunia, itu tidak pernah ada ujungnya, karena kita terlalu kecil. Dan terbukti secara ilmiah ikhwani. Semua ilmuwan berkata, miliaran bintang-bintang di atas langit sana, ya, yang itu semua di bawah langit, ya, maksudnya di atas bumi sana, itu semua di bawah langit. Dan ilmuwan sepakat mengatakan tidak ada manusia yang bisa pegang langit dengan tangannya, karena terlalu jauh jaraknya. Antara bumi sama matahari saja jaraknya sudah sekian juta, ya, mil, besarnya sekian juta kali, udah nggak bisa dihitung. Belum lagi dengan bintang-bintang yang lainnya, dan ini miliaran jumlahnya. Dan saya pernah duduk dengan satu orang dosen dari UI, beliau mengajar ilmu pengetahuan alam, ikut kebetulan di dalam daurah saya, lalu dia bilang, Ustadz, yang Ustadz jelaskan ini, secara ilmiah pernah terbukti, kalau di abad 18 Masehi, itu para ilmuwan dengan teknologi canggih yang ada pada saat itu, mereka mengira, mereka menangkap matahari adalah planet terbesar di alam semesta ini. Dan tidak ada lagi lebih besar daripada matahari. Dan mereka dikagetkan di abad ke-19, dengan teknologi yang canggih, ternyata mereka menemukan ada miliaran matahari di alam semesta sana. Miliaran matahari. Dengan planet-planetnya, jaraknya sekian miliar tahun udah, nggak bisa dihitung. Jadi kita ini kecil, seperti debu pasir yang kecil luar biasa gitu kan. Saya pernah baca ikhwani, buku anak saya kelas 2 SD, pernah juga ilmu pengetahuan alam, dan IPA. Kemudian saya baca ada satu judulnya Alam Semesta, ada satu paragraf, mengkritik saya, dan saya memang tertarik melihat itu. Saya jadikan di bahan ceramah. Dibilang di situ, jarak secara ilmiah terbukti antara bumi dengan Pluto, planet yang satu matahari dengan kita, itu 274 tahun kecepatan cahaya. Jaraknya. Jadi saya kadang-kadang berkelakar sama jemaah saya di pengajian. Kalau kita kirim astronot masih bayi, umurnya dia 70 tahun, mati tengah jalan, belum sampai di Pluto. Orang cuma bisa pakai alat, nggak tahu di sana 274 tahun, nggak ada manusia sekarang umurnya seperti itu, gitu kan? Jadi nggak mungkin. Itu satu matahari, bagaimana dengan yang lainnya? Dan subhanallah, semua bintang-bintang yang miliaran, jaraknya sekian jauh, itu ya semua di bawah langit. Semua ilmuwan semua sepakat mengatakan tidak ada manusia bisa pegang langit ini dengan tangannya, karena jaraknya terlalu jauh, gitu kan? Baik, kata Nabi SAW, di atas langit pertama dan langit kedua, yang besarnya digabung antara langit pertama dengan bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Riwayat lain mengatakan seperti biji dibuang di sawah. Langit ketiga, langit 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya dibanding langit ketiga hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit di atas kepala kita dan satu bumi digabung, 7-7-nya dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Ini luar biasa. Dan kata Nabi SAW, langit yang luas itu dipenuhi oleh malaikat. Dalam hadis Bukhari yang lain, riwayat Bukhari tentang hadis Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, tuh saya sedang dimi'rajkan ke langit. Saya ya menemukan, saya demi zat yang umumkan dalam genggamannya, tidak ada tempat yang saya lewatin di langit sana, ukuran 4 jari tangan manusia, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat, gitu kan? Penuh, luar biasa jumlah malaikat ini. Maka kata Nabi SAW juga dalam hadis lain, di langit ketujuh ada rumah namanya Baitul Ma'mur. Dalam surah At-Tur wal Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Riwayat lain mengatakan tawaf pergi, gak akan pernah kembali lagi. Terus dari pertama diciptakan sampai
kapan yang Allah inginkan, hari kiamat. Jadi berapa jumlah malaikat? Jumlah mereka sangat banyak, gitu kan? Ringkasnya adalah di atas langit ketujuh kata Nabi SAW ada sebuah tempat namanya Sidratil Muntaha. Dan Nabi SAW mengatakan besarnya Sidratil Muntaha digabung antara 7 lapis langit dan bumi 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lantasnya lagi ada Allah ciptakan sebuah lautan. Dan kalau kalian ingin, kata Nabi SAW, bacalah firman Allah, wa kana arsyu alal ma', dan singgasananya Allah ada di atas air. Lautan itu kata Nabi SAW besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan arsh ya, ini dibanding lautan ya. Dan arshnya Allah digabung antara lautan. Jadi kita ini ada dalam lautan dan lebih halus dari sekian juta kali debu yang ada di lautan itu. Kata Nabi SAW, dan arshnya Allah digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu arshnya Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah di atasnya akbar. Allah lebih besar. Jadi kalau antum tanya kenapa saya nggak bisa lihat Allah, karena Allah terlalu besar, nggak bisa dijangkau dengan mata manusia. Untuk lebih jelasnya, coba kita renungi sama-sama. Jam berapa azan dulu? Baik, 5 menit lagi ya. Ada sebuah ayat yang sering kalau antum masih kecil disuruh hafal, dan sampai sekarang kalau antum juga sudah tahu tentunya dipakai untuk ngusir syaitan, untuk pakai zikir pagi sore. Ayat apa? Ayat kursi. Apa itu ayat, ikhwani? Ayat itu artinya informasi. Kursi itu dalam bahasa Arab bukan seperti yang kita pakai duduk. Bahasa Indonesia kursi tempat duduk. Kalau kursi bahasa Arab itu pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja punya singgasana ada pijakan kakinya untuk naik ke atas duduk, itu namanya kursi. Apa Allah bilang dalam ayat kursi? Informasi tentang kursinya Allah, pijakan kakinya. Wasi'ah kursiyuhus samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja itu telah menutupi seluruh langit dan bumi, gitu kan? Jadi ini ayat firman Allah SWT. Jadi memang pijakan kakinya saja. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Maka Allah tidak kelihatan. Dan penting saya sampaikan ikhwani, bahwasanya Allah Azza wa Jalla ini tidak dilihat di dunia, bukan cuma oleh kita tapi seluruh nabi-nabi. Cukuplah riwayat Bukhari, waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, hal tara rabbak, apa anda sempat melihat Tuhan anda? Maka Nabi SAW mengatakan, nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Tinggal pertanyaannya ikhwani, lalu apakah atau kapan kita melihat Tuhan kita? Perhatikan hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kalinya dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, di mahsyar. Di mahsyar. Tapi belum lihat siapa Allah itu, bagaimana fisiknya kita belum lihat. Baru cahaya. Tapi waktu itu semua orang sudah tahu kalau ini Tuhannya, gitu kan? Dan di sini kata Nabi SAW, semua kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu kapan kita lihat Allah? Adalah dilihat pada saat kita masuk ke dalam surga. Enggak ada lagi. Dan ini nikmat terbesar adalah melihat wajahnya Allah. Kata Nabi SAW, kalau semua orang masuk ke dalam surga, termasuk orang yang disiksa di neraka dulu, udah masuk semua di neraka, tinggal orang yang kekal, mereka itu adalah orang kafir dan munafik, maka Allah SWT mengumpulkan ahli surga dan berkata kepada mereka, apakah sudah cukup nikmat yang saya berikan? Mereka berkata, nikmat apa lagi ya Allah, setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena waktu itu penghuni surga bisa lihat neraka, penghuni neraka bisa lihat surga, sehingga ini tambah bersyukur, ini tambah menyesal, gitu kan. Maka mereka mengatakan nikmat apa lagi? Maka kepada saat itu dalam hadis ini dikatakan Allah mengangkat hijabnya, pembatas. Maka untuk pertama kali penghuni surga melihat wajahnya. Dan orang kafir, orang ahli neraka tidak akan pernah lihat Allah selamanya. Tidak akan pernah lihat Allah. Dan pada saat mereka melihat wajahnya Allah, mereka berkata, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Kalau antum baca buku-buku tentang surga, pasti semua sepakat nikmat terbesar yang mengalahkan istana, makanan, minuman, pakaian, dayang-dayang adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membukakan bagi mereka wajahnya yang mulia. Jadi ini alasan kenapa Allah